Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nabilah dengan NIM 1905051016 dari kelas Energi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKMK saya, es krim kaktus. Latar belakang usaha yang tercipta adalah karena kelimpat kaktus yang ada di Indonesia. Kaktus sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kaktus hias dan kaktus liar. Kaktus hias ini paling sering dijumpai di pasaran dan memiliki nilai jual yang tinggi, sedangkan kaktus liar hanya dibiarkan menjadi gulma saja. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mengolah kaktus liar ini agar lebih bernilai jual tinggi dengan menambahkan bahan-bahan pelengkap seperti butter, coklat putih, susu, gula, dan lainnya hingga jadilah produk es krim kaktus. Alasan saya memilih ide usaha ini karena pertama, di Medan belum ada usaha yang sejenis, kedua bahan bakunya mudah diperoleh, ketiga proses produksinya itu praktis dan mudah, keempat proses produksi tidak membutuhkan keahlian yang khusus, kelima es krim merupakan cemilan favorit di semua kalangan. Gambaran usaha. Usaha yang saya usulkan di sini adalah es krim kaktus dengan menggunakan kaktus jenis centong besar. Jadi kaktusnya itu diolah menjadi es krim dengan serangkaian proses, kemudian dikemas dengan kotak kardus yang sudah dilapisi plastik dan aluminium foil. Selanjutnya barulah dipasarkan melalui outlet atau kedai. Untuk harga ditentukan Rp2.000 per stik dan outlet ditentukan di Jalan Pembangunan, Helvetia Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Analisis SWOT. Kekuatan dari usaha ini, pertama, bahan bakunya itu melimpah, kedua, lokasi penjualan yang strategis, ketiga, memiliki rasa dan aroma yang khas serta bernutrisi, keempat, dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun, kelima, produk dan kemasan yang inovatif, keenam, bebas dari bahan kimia dan zat-zat berbahaya lainnya, dan ketujuh, pelayanan yang ramah baik secara offline maupun online. Selanjutnya, weakness atau kelemahan dari produk ini adalah membutuhkan kemasan yang khusus agar tidak gampang cair, jadi kami memberikan solusi untuk menggunakan plastik dan aluminium foil untuk meminimalisir produk tersebut mencair. Dan kelemahan kedua adalah produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya, opportunity atau peluang dari usaha ini, pertama, jarang ada produk yang sejenis yang berada di masyarakat, khususnya Kota Medan. Kedua, dapat dinikmati di semua kalangan. Ketiga, cakupan lokasi pemasaran yang luas. Dan keempat, masyarakat Indonesia cenderung konsumtif untuk produk baru yang unik dan kekinian. Dan yang terakhir itu threat atau ancaman dari produk ini. Pertama, risiko tindakan plagiarisme di Indonesia. Kemungkinan besar kedepannya ide usaha ini akan banyak ditiru dan menjadi tren nasional. Kedua, konsumen cenderung cepat bosan dan hanya mengikuti tren saja. Maka sebisa mungkin kami selalu berinovasi agar usaha kami tidak ketinggalan zaman. Analisis kelayakan usaha. Untuk menganalisis kelayakan usaha ini, saya menggunakan BEP atau Break Even Point. Ada dua BEP yang saya gunakan, yaitu BEP harga dan BEP produk. BEP harga digunakan untuk menentukan harga jual produk yang cocok agar penjualan produk bisa untung. Jadi setelah dihitung menggunakan rumus, maka didapatkan harga jual produk sebesar Rp2.000. BEP produk digunakan untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus kita jual agar balik modal. Setelah dihitung menggunakan rumus, maka ditentukan kita harus menjual 150 produk agar mencapai titik balik modal. Ini adalah lampiran justifikasi anggaran. Untuk anggaran perlengkapan yang diperlukan itu Rp2.170.000, biaya bahan habis pakai Rp150.000, biaya perjalanan Rp150.000, dan biaya lain-lain itu Rp30.000. Maka total keseluruhan menjadi Rp2.500.000. Alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan di sini yaitu panci, sendok kayu, cetakan, blender, dan kompor. Kemudian untuk bahan yang diperlukan dalam sekali produksi menghabiskan butter sebanyak 20 gram, kaktus seperempat kilogram, coklat putih 20 gram, susu UHT 1 liter, dan gula 20 gram. Untuk proses pembuatannya, pertama kaktus dibersihkan dahulu dari duri dan dibilas dengan air yang mengalir. Kemudian rendam kaktus selama 1 jam untuk menghilangkan lendirnya. Kedua, potong kaktus menjadi lebih kecil agar mudah di blender. Ketiga, potongan kaktus di blender hingga halus. Keempat, panaskan butter, kemudian masukkan jus kaktus. Setelah mendidih, barulah tambahkan susu, coklat putih, dan gula. Panaskan kembali selama 15 menit dengan api kecil. Kelima, tuang ke cetakan, tunggu hingga dingin, barulah masukkan ke dalam kulkas dan diamkan selama 1 malaman. Keenam, keluarkan es krim kaktus dari cetakan dan es krim sudah siap untuk dikemas. Untuk proses pengemasan terdiri dari 3 proses, yaitu es krim yang sudah dikeluarkan dari cetakan dimasukkan ke dalam kotak kecil yang sudah dilapisi dengan plastik. Kedua,
Kotak kecil tersebut dimasukkan lagi ke dalam kotak besar yang sudah dilapis dengan aluminium foil. Kotak besar ini dapat memuat 24 kotak kecil, dan ketiga kotak diberi greeting card dan label. Greeting card bisa disesuaikan pesanan konsumen. Selanjutnya, es krim bisa dipasarkan. Strategi pemasaran. Produk dari usaha ini yaitu es krim kaktus, harganya Rp2.000, bisa bayar tunai dan e-money seperti OVO, Dana, dan lain-lain. Kemudian lokasi penjualan ada di Jalan Pembangunan. Untuk pemasaran bisa secara langsung dan offline. Untuk pemesan secara langsung bisa datang ke lokasi, dan untuk pemasaran online bisa via WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya. Terakhir, promosi. Untuk promosi secara langsung bisa melakukan voucher dan diskon kepada konsumen di hari-hari besar, dan promosi secara online bisa melakukan giveaway. Untuk rencana jangka pendek, kami meningkatkan nilai jual kaktus liar. Kedua, memiliki varian dan topping yang lebih beragam. Dan ketiga, punya perkebunan kaktus sendiri. Dan yang terakhir, punya mitra usaha. Untuk rencana jangka panjang, kami ingin menjadikan olahan kaktus sebagai tren nasional. Kedua, punya kafe bertema kaktus. Dan ketiga, punya cabang di daerah lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.